Halo semua, di tengah perang Iran-Amerika ada suatu berita yang cukup unik. Ada seorang ayatollah dari Iran yang memohon pertolongan kepada Paus Leo ke-14. Kok bisa? Kita akan simak bersama beritanya. Tetapi sebelum itu, saya rasa kita perlu paham dulu apa itu ayatollah. Ayatollah bukanlah nama, tetapi gelar untuk ulama Syiah 12 imam berpangkat tinggi. Gelar ini mulai digunakan secara luas pada abad ke-20. Mereka yang memegang gelar ini haruslah laki-laki dan ahli dalam ilmu-ilmu Islam, seperti jurisprudensi atau fikih, dan prinsip-prinsip atau usul, dan seringkali mengajar di seminari. Peringkat yang lebih rendah di antara ulama ini adalah Hujjatul Islam. Ayatollah awalnya digunakan sebagai gelar yang diberikan berdasarkan pengakuan populer ulama kepada sejumlah kecil marja at-taqlid mujtahid yang paling terkemuka. Gelar ini mengalami inflasi setelah revolusi Iran 1979 ketika digunakan untuk setiap mujtahid yang mapan. Pada tahun 2015, gelar ini diperluas lebih lanjut untuk mencakup setiap siswa yang telah lulus ujian akhir mujtahid yang menyebabkan ribuan ayatollah. Gelar ini tidak digunakan oleh komunitas Sunni di Iran, karena kaum Sunni tidak percaya pada imamah yang ditunjuk. Di dunia Barat, khususnya setelah revolusi Iran 1979, gelar ini dikaitkan dengan pemimpin tertinggi Iran, terutama pemimpin tertinggi pertama Iran, Ruhollah Khomeini, yang begitu terkenal sehingga sering disebut sebagai Sang Ayatollah. Gelar ini awalnya berasal dari kata Arab ayah yang dimodifikasi dengan kata Allah sehingga menjadi ayatullah. Kombinasi ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai tanda Tuhan, tanda ilahi, atau refleksi Tuhan. Nah, sekarang setelah kita mengerti apa itu ayatollah, mari kita baca berita dari situs National Catholic Reporter. Seorang ayatollah Iran memohon pertolongan Paus saat perang menyebar di Timur Tengah. 10 Maret 2026. Saat perang menyebar di Timur Tengah menyusul konflik yang meletus pada 28 Februari antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, seorang ulama senior Iran telah meminta pertolongan kepada Paus Leo ke-14. Ayatollah Sayyid Mustafa Muhaggeg Damat Ahmadabadi, seorang tokoh terkemuka dalam kalangan ulama Syiah Iran, menulis surat terbuka kepada Leo yang menyerukan perdamaian dan penghormatan terhadap hukum internasional. Seruan tersebut yang dirumuskan dalam bahasa moral dan teologis meminta pemimpin umat Katolik sedunia untuk campur tangan dengan Presiden Amerika dan mendesak agar ia menahan diri. Bagi Damat, seruan itu memiliki bobot spiritual yang sangat penting. Kedamaian, keadilan, dan kebijakan luhur moralitas manusia adalah kehendak Tuhan dalam semua agama ilahi, kitab suci, dan seruan monoteistik untuk perdamaian, katanya. Namun, surat itu cepat beralih dari teologi ke kecaman terhadap konflik yang sedang terjadi. Damat menggambarkan korban sipil dan serangan terhadap infrastruktur sipil dengan sangat gamblang. Pusat medis, ilmiah, dan penelitian dihancurkan dengan melanggar norma internasional dan prinsip kekebalan tempat-tempat itu, katanya. Permohonan rohaniawan itu kepada Paus sangat lugas. Oleh karena itu, kami dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Paus dengan mengingatkan beliau akan ajaran Yesus Kristus, semoga kedamaian menyertai beliau, agar beliau menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan itu, dan agar tidak ada lagi pertumpahan darah manusia. Untuk memahami tindakan Damat, penting untuk memahami posisinya dalam lembaga keagamaan Iran. Dalam teokrasi ulama Iran, yang didasarkan pada ajaran Islam Syiah, terdapat para cendekiawan yang meneliti ajaran Islam dan keyakinan Islam dan benar-benar mendasarkan interpretasi mereka pada apa yang terdapat dalam Al-Quran. Kata Kourosh Ziabari, seorang jurnalis, peneliti dan kontributor New Lines Magazine asal Iran yang berbasis di New York, kepada National Catholic Reporter. Ziabari memberikan terjemahan surat ayatollah tersebut kepada NCR. Para cendekiawan ini menapaki karir melalui studi dan keilmuan keagamaan hingga menjadi tokoh-tokoh berwibawa dalam bidang teologi. Damat adalah salah satu dari mereka. Damat selalu menjadi sosok yang moderat, pragmatis, dan agak reformis, kata Ziabari. Selama bertahun-tahun, Damat sesekali menantang aspek-aspek sistem politik Iran dari dalam struktur keagamaan itu sendiri. Selain itu, Damat telah membangun reputasi sebagai salah satu suara yang lebih reflektif dalam kalangan ulama Iran. Seorang tokoh yang sesekali menentang kekakuan ideologis sistem tersebut dari dalam bahasa teologisnya sendiri.
Dia secara konsisten mengkritik pemerintah Iran atas perilakunya di masa lalu dan mencoba mengajak kepemimpinan di Iran untuk merevisi arah kebijakan mereka, kata Ziabari. Melalui karya ilmiahnya dan melalui khotbah-khotbahnya, dia telah mencoba menyerukan introspeksi nasional untuk mempertimbangkan kembali praktik-praktik dogmatis dan kaku yang telah mengakibatkan masyarakat Iran terpolarisasi berdasarkan garis ideologi keagamaan. Beberapa intervensi tersebut telah menyentuh isu-isu yang menjadi inti dari ketegangan politik dan budaya Iran. Di antaranya adalah penegakan hijab wajib oleh negara, sebuah kebijakan yang telah berulang kali memicu protes dan keresahan sosial dalam sejarah Iran. Menurut Ziabai, Damat telah menantang dasar keagamaan dari paksaan tersebut dengan kembali ke sejarah Islam awal. Dalam beberapa kesempatan, ia mencatat ayatollah tersebut berpendapat bahwa tidak ada bukti dalam sejarah Islam, termasuk pada masa Nabi Muhammad, bahwa beliau menggunakan kekerasan atau paksaan untuk menerapkan hijab wajib atau aturan berpakaian. Namun bahkan tokoh seperti Damat beroperasi dalam lingkungan politik yang terkontrol ketat, di mana kritik dari dalam kalangan ulama jarang terjebakkan menjadi perubahan struktural. Ulama reformis menurut Ziabari mampu menguji batasan perdebatan, tetapi hanya sampai batas tertentu. Akibatnya, di media sosial, ulama tersebut menghadapi kritik keras karena menyuarakan pendapat tentang perang, sementara sebagian besar tetap diam tentang penindasan domestik terbaru pada awal Januari, ketika menurut berbagai organisasi hak asasi manusia internasional, rezim Islam membunuh ribuan demonstran. Ini bukan kali pertama Damat menulis surat kepada seorang paus. Pada tahun 2018, ia mengirimkan surat kepada Paus Fransiskus yang mendesaknya untuk campur tangan melawan sanksi AS terhadap Iran, setelah penarikan Washington dari perjanjian nuklir, mengalaskan bahwa tindakan tersebut menyebabkan kesulitan humaniter yang parah bagi warga Iran biasa. 2 tahun kemudian, pada tahun 2020, ketika pandemi COVID-19 menyebar, Damat kembali mengajukan permohonan kepada Paus, memintanya untuk menggunakan otoritas moralnya untuk mengadvokasi pencabutan sanksi. Memperingatkan bahwa sanksi tersebut memperparah kekurangan sumber daya medis dan memperparah penderitaan penduduk Iran. Seruan Damat juga mencerminkan sejarah yang kurang dikenal antara Vatikan dan otoritas keagamaan Syiah. Ada sejarah panjang hubungan antara Teheran dan Roma. Ada hubungan diplomatik yang kuat, kata Romo Christopher Clohessy, Profesor Studi Arab dan Islam di Institut Kepausan untuk Studi Arab dan Islam di Roma, PSIA. Delegasi telah berjalan antara Teheran dan Roma selama bertahun-tahun, dan dialog Katolik Syiah telah terjalin sejak awal 2000-an. Salah satu momen yang paling menonjol terjadi pada tahun 2021 ketika Paus Fransiskus melakukan perjalanan ke Irak dan bertemu dengan Ayatollah Agung Ali Sistani di kota suci Najaf. Pertama kalinya seorang paus bertemu dengan Ayatollah Syiah senior, salah satu otoritas tertinggi dalam Islam Syiah. Pertemuan yang berlangsung sekitar 45 menit itu menekankan persahabatan, saling menghormati, dan dialog antar komunitas agama, menurut Vatikan. Sejak kunjungan luar biasa Paus Fransiskus ke Irak dan untuk menemui Ayatollah Sistani, telah muncul kesadaran di kalangan Syiah tentang sosok Paus, kata Clohessy kepada NCR. Tampaknya ada peningkatan kesadaran bahwa Paus memiliki pengaruh dan kekuasaan tertentu di panggung dunia, kata Clohessy. Dan mungkin hal itulah yang memprovokasi seorang ayatollah untuk menulis surat kepada seorang pemimpin agama dari kepercayaan lain yang sama sekali berbeda. Dan meskipun isyarat tersebut menandakan urgensi, Clohessy skeptis tentang dampak praktis dari surat Damat. Saya tidak bisa membayangkan Paus akan bereaksi. Maksud saya mungkin akan ditanggapi melalui jalur diplomatik, tetapi saya tidak bisa membayangkan akan ada banyak reaksi terhadapnya.
Bagi John L. Esposito, Profesor Agama dan Hubungan Internasional serta Direktur Pendiri Pusat Al-Waled untuk Pemahaman Muslim Kristen di Georgetown, pesan Damat menggemakan inisiatif reformis sebelumnya, yang diluncurkan oleh mantan Presiden Iran Mohammad Khatami, yang terkenal menyerukan dialog peradaban. Dia mencerminkan pendekatan yang sama, yaitu pendekatan konstruktif untuk membicarakan hubungan antara, jika boleh dikatakan, dunia Muslim dan Barat, antara Muslim dan Kristen, kata Esposito. Latar belakang intelektual Damat juga membedakannya dari banyak ulama lainnya. Dia dididik di seminari tradisional dan memiliki gelar PhD dari universitas besar di Belgia, kata Esposito. Menurut Esposito, tulisan ulama tersebut berpendapat bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara hukum Islam dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, sebuah argumen yang ditujukan baik kepada halayak domestik maupun komunitas internasional yang lebih luas. Apakah seruan seperti yang disampaikan Damat dapat diterjemahkan menjadi pengaruh diplomatik yang nyata adalah pertanyaan lain. Vatikan telah lama membina peran sebagai suara moral dalam urusan internasional, khususnya dalam konflik yang melibatkan ketegangan agama. Namun, pengaruh sebenarnya, terutama dalam krisis Timur Tengah saat ini, masih belum pasti. Anda mungkin berharap bahwa dengan seorang paus Amerika akan ada pengaruh tertentu, kata Clohesi. Namun ia memperingatkan, realitas politik di Washington dapat membatasi jangkauan diplomasi kepausan. Namun Anda harus melihat rezim yang Anda hadapi di Amerika. Itu bukan rezim yang normal, kata Clohesi. Anda memiliki sekelompok pria, beberapa di antaranya berisirat pada keyakinan Kristen mereka, bahkan keyakinan Katolik, yang sekarang menjadi agresor dalam perang agresi terhadap negara yang bukan agresor, dan yang pada tahap ini tidak akan mendengarkan narasi kepausan di atas narasi Kristen Amerika, yang merupakan narasi fundamentalis sayap kanan. Clohesi mengingat bagaimana setelah serangan 11 September 2001, mantan Presiden George Bush menggunakan kata perang salib, istilah yang membangkitkan kembali asosiasi sejarah yang menyakitkan di dunia Muslim. Clohesi berpendapat bahwa narasi tersebut beresiko memperlebar jurang antara seruan Vatikan untuk perdamaian dan retorika yang beredar di sebagian kalangan kehidupan politik dan keagamaan Amerika. Kekhawatiran saya adalah bahwa narasi Kristen Amerika, bahkan di antara sebagian umat Katolik, sebagian uskup, bukanlah narasi yang kita dengar dari Paus Leo, bahwa harus ada perdamaian, bahwa tidak boleh ada agresi. Saya menunggu untuk mendengar suara protes massal dari para uskup Amerika, dan saya belum mendengar apapun. Mungkin hanya 1 atau 2, tetapi bukan suara massal dari konferensi uskup AS, kata Clohesi. Saya menduga mereka terpecah antara 2 hal, antara loyalitas kepada pemerintahan dan loyalitas kepada Roma, dan saya pikir mereka berada dalam posisi yang sulit. Selama puluhan tahun, rezim ulama di Iran membangun politik regional melalui kelompok milisi, perang proksi, dan retorika konfrontasi terhadap Israel maupun Barat. Ketika konflik akhirnya benar-benar meledak dan mengancam stabilitas kawasan, berulah mereka mengingat pentingnya dialog dan moralitas. Ini seperti seseorang yang menyalakan api di seluruh rumah. Lalu setelah api membesar, ia berteriak meminta pemadam kebakaran datang menyelamatkan. Paus memang sering menyerukan penghentian kekerasan dan dialog damai di Timur Tengah. Ia memperingatkan bahwa konflik ini bisa menjadi tragedi besar jika spiral kekerasan tidak dihentikan. Namun masalah sebenarnya bukan sekedar kurangnya seruan damai. Masalahnya adalah sistem politik dan ideologi yang selama ini memelihara konflik sebagai alat kekuasaan. Karena itu, permohonan kepada Paus memang terdengar mulia di atas kertas. Tetapi tanpa perubahan nyata dari para aktor yang selama ini mengobarkan konflik di kawasan, seruan seperti ini beresiko hanya menjadi retorika moral yang datang terlambat. Perdamaian tidak bisa dimulai dari surat terbuka saja. Perdamaian harus dimulai dari keberanian untuk menghentikan mesin konflik yang selama ini sengaja dipelihara. Sekian video kali ini.
Sampai jumpa di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Ketika ku di dunia, akulah terang dunia. Siapa yang ikut aku, tidak jalan dalam gelap. Akulah terang yang telah datang ke dalam dunia. Orang yang percaya tidak hidup dalam kegelapan. Sekarang kamu semua adalah terang dunia. Kota di atas gunung tidak dapat disembunyikan. Tidak ada yang nyalakan pelita di bawah gantang. Semua taruh di atas dian untuk menerangi semua. Hendaklah terangmu bercahaya, menerangi seluruh umat manusia. Mereka akan melihat kebaikanmu dan memuliakan Bapa di surga. Dan inilah hukuman bagi dunia, terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih cintai gelap, karena perbuatan mereka jahat. Ketika aku di dunia, akulah terang dunia. Siapa yang ikut aku, tidak jalan dalam gelap. Akulah terang yang telah datang ke dalam dunia. Orang yang percaya tidak hidup dalam kegelapan. Sekarang kamu semua adalah terang dunia. Kota di atas gunung tidak dapat disembunyikan. Tidak ada yang nyalakan pelita di bawah gantang. Semua taruh di atas dian untuk menerangi semua. Hendaklah terangmu